ketetapan umur, yaitu annal janina fi batni ummihi idza tamma lahu 4 ashhurin ba'atsallahu ilaihil malakal mukila bil arham, yaitu bahwasanya janin di dalam perut ibu jika telah sempurna mencapai 4 bulan, maka ba'atsallahu ilaihil malak, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat yang bertugas mengurus rahim. Wa umira ay yaktuba ajalahu wa rizqahu wa amalah, dan dia diperintahkan untuk menulis ajal, rezeki dan amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, serta apakah dia itu termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Fa hadhihi kitabatun umriyah, maka ini adalah ketetapan umur. Li'annaha muqayyadatun bil umur, karena dia terkait dengan umur, yaitu tuktabu marratan wahidatan wa la yu'adu kitabatuha, yaitu ketetapan ini ditulis sekali saja dan tidak diulang. Baik, ini yang kedua ya. Setelah martabatul ilmi, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya kalau terjadi. Nah, sekarang tingkat kedua, al-kitabah, penulisan. Kita meyakini semuanya telah tertulis. Dan ini faedah bagus di sini yang berlokasi bahwa penulisan ini ada beberapa jenisnya. Pertama ada penulisan umum. Nah, ini di Lauhul Mahfuz yang dikatakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka dia menulis segala sesuatu yang terjadi. Ini penulisan yang umum. Yang kedua, penulisan yang berdasarkan umur seorang. Nah, ini terjadinya di dalam perut. Ketika usia janin sempurna 4 bulan, 3 kali 40 hari. Dalam hadis yang akan datang juga bersama kita. Ya, ketika usianya sudah sempurna 4 bulan, maka akan datang malaikat yang menulis umurnya. Yang menulis umurnya berapa, rezekinya berapa, amalannya berapa, apakah ini orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ini 2 tulisan. Sisa satu lagi yang disebut dengan penulisan terkait dengan takdir. 3. Al-thalith al-kitabatul hawliyah, wa hiya allati takunu lailatul qadri kama qala Allah azza wa jalla fiha yufraqu kullu amrin hakimin, yani yubayyanu wa yufassalu kullu amrin hakimin wa laysa amrun min Allah illa wa huwa hakimun. Yang ketiga itu penulisan tahunan, yaitu apa yang terjadi setiap malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Di dalamnya lah segala perkara yang penuh hikmah dijelaskan, yakni yubayyanu wa yufassalu kullu amrin hakimin, yaitu di dalamnya lah segala perkara yang penuh hikmah dijelaskan dan dirinci. Walaysa amrun minallah illa wa huwa hakim, dan bukanlah perkara Allah kecuali perkara tersebut penuh dengan hikmah. Baik, Masya Allah. Ini penulisan yang ketiga, penulisan takdir tahunan. Jadi ada yang al-abad selama-lamanya, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yang kedua ada yang umuri, penulisan takdir sepanjang umur, yaitu di dalam rahim saat kita menjadi janin. Yang ketiga, dan 3 ini yang disepakati ya, adapun nanti setelahnya itu sebagian menambahkan, yaitu penulisan takdir tahunan. Nah, ini kata beliau terjadinya di malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu dianjurkan banyak berdoa oleh para ulama rahimahumullah, karena di situ siapa tahu permintaan kita itu tertulis. Ya, ditulis untuk setahun kemudian. Dan ini penulisan per tahun. Penulisan per tahun. Nah, ini yang disebutkan 3 ini, yang belum sebutkan ini yang pokok. Ada mustilahnya penulisan pekanan harian. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Kita lihat. Wa dzakara ba'dhum kitabatun yawmiyatun wastadalla lidzalika biqoulihi 'azza wa jalla yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n
walakinnal ayata laysat wadihatun fi hadzal ma'na. Dan sebagian para ulama telah menyebutkan kitabah yaumiyah, yaitu penulisan harian, dan mereka berdalilkan untuk hal tersebut dengan firman Allah Azza wa Jalla, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa yang berada di dalam langit dan apa yang berada di langit dan di bumi. Siapa yang berada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah pada kesibukan. Baik, kata mereka setiap hari Allah kesibukan, maksudnya menentukan takdir harian untuk setiap makhluknya. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Walakinnal ayata laysat wadihatun fi hadzal ma'na. Akan tetapi ayat ini tidak menunjukkan secara jelas pada makna ini. Paham kan? Kalau yang pertama itu jelas ya. Ditulis di Lauhul Mahfuz, jelas. Allah perintahkan kolam untuk menulis takdir segala sesuatu. Ditulis di umur seorang dalam perut. Ini jelas. Hadisnya akan datang bersama kita. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau sudah proses penciptaan manusia 3 kali 40 hari akan datang malaikat. Itu jelas. Adapun kitab per tahun, tulisan tahunan, itu jelas ayatnya tadi. Ini yang masalah. Penulisan setiap hari. Ayat yang disebutkan oleh mereka dalam hal ini tidak terlalu jelas. Yang menunjukkan bahwa ada namanya takdir apa? Harian. Tidak terlalu jelas. Makanya beliau katakan ini ayat tidak terlalu jelas maknanya. Artinya tidak bisa kita pastikan bahwa setiap hari ada penulisan takdir. Terus. Wa huna mas'alatun. Halil kitabatu tataghayyaru aw la tataghayyaru. Ini masalah. Kita kan begini. Kadang kita ada orang bertanya kepada kita. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maksudnya berarti takdir itu bisa berubah. Kan begitu kesannya. Demikian pula adanya takdir tahunan. Berarti akan berubah yang ada di Lauhul Mahfuz karena ditulis lagi per tahun. Adanya takdir per umur. Tadi per umur. Berarti bisa saja apakah bisa berubah yang ada di Lauhul Mahfuz karena ditulis ulang di umur. Ini pertanyaan yang sering dilemparkan. Makanya Syekh buat satu masalah. Apakah penulisan itu berubah atau tidak berubah? Karena ada tahunan, ada seumur hidup, terus ada Lauhul Mahfuz. Apalagi yang mengatakan ada harian. Apakah berubah atau tidak? Apa jawabannya? Al-jawabu yaqulu Rabbul Alamin Azza wa Jal, yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ay al-Lauhul Mahfuz laysa fihi mahwun wala kitabatun. Fama kutiba fil Lauhil Mahfuz fa huwa kainun wala taghyirun fihi. Lakin ma kutiba fi as-suhufi allati fi aydil malaikati huwa alladhi fihi at-taghyiru kama qala Azza wa Jal, yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit. Qala Azza wa Jal, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jawabannya yaitu Rabb al-Semesta Allah Azza wa Jal berfirman, yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa 'indahu ummul kitab, dan di sisinya lah ummul kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Ummul kitab di sini Lauhul Mahfuz. Ummul kitab di sini Lauhul Mahfuz artinya. Wa 'indahu ummul kitab, di sisinya ada ummul kitab. Induknya penulisan. Apa itu? Lauhul Mahfuz. Kan segala sesuatu tertulis di Lauhul Mahfuz semuanya. Apa kata beliau terkait dengan Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz laisa fihi mahwun wala kitabatun. Lauhul Mahfuz tidak ada padanya penghapusan dan tidak ada penulisan lagi. Kan sudah dibilang di kolam, uktub, tulislah. Kolam bilang, mada aktub, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi jawabannya nanti ini tidak akan pernah berubah. Yang ada di Lauhul Mahfuz adalah tidak akan pernah berubah. Dipahamkan? Ini inti dari jawaban Syekh menyebutkan ayat ini. Terus, fama kutiba fil Lauhil Mahfuz fa huwa kainun wala taghyirun fihi. Maka apa yang telah dituliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz,
maka dia pasti akan terjadi dan tidak ada perubahan padanya. Lakin ma kutiba fi suhufi allati fi aidil malaikati huwa alladhi fi taghyir. Akan tetapi apa yang telah ditulis di dalam lembaran-lembaran yang ada pada tangan malaikat, yaitu yang di dalamnya terdapat perubahan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Berarti kalau di tangan malaikat bisa berubah. Itu intinya. Yang di tangan malaikat bisa berubah. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Nah, ini intinya. Karena malaikat mencatat semuanya. Semua yang kita lakukan berupa kebaikan, dia catat. Semua yang kita lakukan berupa dosa dan maksiat, bahkan apa saja yang kita lakukan tidak bernilai dosa, tidak bernilai maksiat, tidak bernilai ketaatan, dia catat semuanya. Setelah itu Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki dan Allah menghapus apa yang Dia kehendaki. Paham kan? Nah, ini yang di malaikat bisa dihapus, bisa ditetapkan. Berarti yang di tangan malaikat di sini belum katakan bisa berubah. Terus wa fi hadzal maqami yunkaru ala man yaquluna Allahumma inni la as'aluka raddal qada'i walakin as'aluka lutfa fihi. Hadha du'a'un batilun lianna ma'nahu annahu mustaghnin ay if'al ma syi'ta walakin khaffif, wa hadha ghalatun fal insanu yas'alu Allah azza wa jalla rafa'al bala'a nihaiyan fayaqulu mathalan Allahumma 'afini Allahumma rzuqni wa ma ashbaha dzalik. Dan terkait hal ini perlu diingkari orang-orang yang mengatakan Allahumma inni la as'aluka raddal qada'i. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak meminta kepadamu untuk mengubah takdir, walakin as'aluka lutfa fihi, akan tetapi saya minta kepadamu kelemah lembutan pada takdir. Maka ini ada orang berdoa, ya Allah, saya tidak meminta kepadamu untuk menolak atau membatalkan takdir, akan tetapi saya meminta kepadamu untuk berlemah lembut dalam takdir saya. Maksudnya ringankan. Gimana ini permintaan? Iya, orang yang meminta seperti ini, karena mungkin dia dalam keyakinannya, tidak mungkin ini diubah takdirku, karena sudah ditulis Lauhul Mahfuz. Artinya dia bilang, saya tidak meminta takdirku diubah. Sampai cuma meminta takdirku diringankan. Apa kata Syekh terkait dengan permintaan ini? Fahada du'a'un batilun. Maka doa ini adalah doa yang batil. Lianna ma'nahu annahu mustaghnin. Karena maknanya adalah bahwasanya yang bersangkutan tidak butuh. Yaitu dengan kata lain, if'al ma syi'ta walakin khaffif. Lakukanlah sesukamu, akan tetapi tolong diringankan. Ini dia minta seperti itu. Wa hadha ghalatun, dan ini adalah kekeliruan. Fal insanu yas'alullah azza wa jalla raf'al bala'a nihaiyan. Maka seseorang itu dia meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibahnya atau bala secara total. Secara total, tidak boleh dibilang angkat sebagian. Minta saja, ya Allah angkatlah musibahku seluruhnya. Ya kan? Kalau minta pengampunan dosa, ampuni dosaku seluruhnya. Halus, yang diterangkan, dilakukan terang-terangan, tersembunyi, harus dia rinci. Tidak boleh dia bilang, ringankan saja. Harus nihaian. Dia minta untuk diangkat secara seluruh penyeluruhan. Terus fayaqulu masalan Allahumma afini, maka dia katakan misalnya Allahumma afini, ya Allah selamatkanlah aku, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, wa ma ashbah dzalik, dan apa yang semisalnya. Wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, fa qawluka la as'aluka raddal qada'i walakin as'aluka lutfa fihi asyaddu. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Fa qauluka, maka ucapanmu la as'aluka raddal qada'i,
saya tidak meminta kepadamu untuk menolak takdir, walakin as'aluka lutfa fihi, akan tetapi saya minta kepadamu kelemah lembutan pada takdirku, asyaddu, jauh lebih keliru. Baik, paham ini kan? Maksudnya ada orang berdoa begini, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Ada orang berdoa begitu. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah saya jika engkau berkehendak. Ya Allah, beri saya rezeki jika engkau berkehendak. Jadi dia bilang, jika engkau berkehendak. Nabi larang, la yakulanna ahadukum. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berkata seperti itu. Disebutkan di ujung hadis, kan, tapi kan belum cuma membawakan doanya saja. Disebutkan di ujung hadis oleh Nabi SAW, fa innallaha la mustakriha lahu, fa innallaha la mukriha lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksanya, sehingga kita bilang kalau engkau berkehendak. Bilang saja, ya Allahumma gfirli, Allahumma rzuqni, Allahumma arhamni. Bilang saja begitu. Tidak perlu bilang, jika engkau kehendak ya Allah, kasih saya. Tidak perlu, bilang saja, kasih saya. Rinci permintaannya tanpa mengikatnya dengan kehendak Allah. Minta saja. Karena Allah tidak ada yang bisa melarang apa yang dia mau kasih. Iya kan? Tidak ada juga yang bisa mengasih apa yang Allah tidak kasih. Kan tidak ada yang, semuanya ada di tangan Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja ucapan seperti ini, Nabi larang. Ya Allah, ampuni saya jika engkau kehendak. Padahal dia gantung dengan kehendak Allah. Nabi bilang, la yakulanna. Sudah dilarang, dikuatkan dengan nun taukid. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan seperti itu. Ya kan? Apalagi permintaan seperti orang tadi. Itu permintaan awam tadi. Ya Allah, saya tidak memohon kepadamu untuk membatalkan takdirku. Tapi saya minta lembutlah terhadap takdirku. Berarti ini dia tidak butuh kepada bantuan Allah. Makanya permintaan yang seperti ini salah. Iya, ini tidak benar. Terus, wa'lam anna du'a'a qad yaruddul qada'a kama jaa fil hadithi la yaruddul qadara illa du'a'u wa kam min insanin iftaqara ghayatal iftiqari hatta kada yahliku fa idza da'a ajaba Allahu du'a'ahu wa kam min insanin marida hatta ayisa minal hayati fa da'a Allah ta'ala fastajaba lah. Masya Allah. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya doa itu qad yaruddul qada'ah, kadang merubah takdir. Sebagaimana yang datang dalam hadis, la yaruddul qadara, tidak ada yang mengubah takdir illa doa, kecuali doa. Wa kam min insanin. Nah, ini cuman ini nanti merubah takdir di sini apa maksudnya? Sama dengan jawaban tadi. Sama dengan jawaban yang di atas tadi. Yang dia ubah bukan di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz adalah sebelum kita masuk, karena Syekh belum tak sebutkan lagi jawaban terhadap hadis ini. Belum tak sebutkan lagi masalah terkait dengan hadis ini. Belum cukupkan dengan tadi jawaban yang pertama. Apa yang dihapus dan apa yang ditetapkan? Yang di tangan malaikat. Adapun yang di Lauhul Mahfuz tidak pernah terhapus, sudah tetap. Nah, sekarang lagi, ini hadis ini masalah juga. Karena Nabi bilang, la yaruddul qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir, tidak bisa mengubah takdir kecuali doa. Yang mana dia ubah ini? Tadi takdir tahunan, takdir umur. Takdir tahunan, takdir umur. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Terus kenapa dibilang berubah? Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, hamba ini umurnya sekian. Tapi kalau dia berdoa meminta tambahan umur, akan ditambah menjadi sekian. Jadi sudah ditulis memang begitu. Paham kan? Hamba ini rezekinya sekian. Orang hamba ini miskin, tertulis. Tapi kalau dia berdoa akan menjadi kaya. Hamba ini ditulis, dia akan sakit sekian sampai dia berputus asa dari penyakitnya. Tapi kalau dia berdoa, maka akan diberikan kesehatan. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Paham kan? Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, tapi sebabnya adalah apa? Dia berdoa baru berubah. Di umrinya, di takdir apa? Yang ditulis di umurnya itu. Jelas ini?
Jadi yang berubah bukan yang di Lauhul Mahfuz. Jadi sama dengan jawaban tadi. Yang bisa dihapus, bisa ditetapkan di tangan malaikat. Sama juga dengan ini. Sama juga dengan ini. Coba lihat masalah yang belum sebutkan. Ulang. Ulang. I'lam. Wa'lam anna du'a qad yaruddul qada'a. Ketahuilah bahwasanya doa itu kadang merubah takdir. Sebagaimana yang datang dalam hadis, la yaruddul qadara illa du'a'u. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Wa kam min insanin, dan betapa banyak dari manusia iftaqara ghayatal iftiqari hatta kada yahlik. Yang sangat fakir, sangat membutuhkan pertolongan Allah sampai-sampai dia hampir binasa. Baik. Dia maksudnya dia miskin sekali. Kam min insan. Ini kata pertanyaan. Berapa banyak orang yang antum perhatikan? Dia iftaqar, bukan lagi fakir, iftaqar. Sangat fakir. Sangat miskin. Hatta kada yahlik. Sampai hampir. Kada. Iya, hampir dia binasa karena kemiskinannya. Terus Fa idza da'a, maka jika dia berdoa, ajaballahu du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Akhirnya menjadi kaya. Karena itu orang bilang kadang, ini saya berhasil, saya kaya karena doanya ibuku. Gitu maksudnya. Iya, berubah takdirnya dari miskin menjadi kaya. Kadang kan orang bilang begitu, ini karena doanya ibu saya, ini karena doanya orang tua saya. Iya kan? Ucapan ini kan seakan-akan dia berubah takdirnya. Nah, betul, takdir yang diubah adalah tahunan, umur. Adapun di Lauhul Mahfuz sudah tertulis memang seperti itu. Hamba ini miskin, tapi kalau ibunya berdoa untuk menjadi orang kaya, akhirnya dia kaya. Sudah tertulis begitu. Atau dia sendiri berdoa supaya dia menjadi kaya, akhirnya dia kaya. Sudah ditulis seperti itu. Paham ya? Nah, ini Masya Allah. Terus Wa kam min insanin marid hatta aysa minal hayah. Dan betapa banyak manusia yang sakit sampai-sampai dia berputus asa dari kehidupan ini. Pada Allah Ta'ala, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajabalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nah, ini Masya Allah menunjukkan bahwa seorang itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat yang sangat banyak dikatakan misalnya kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Berdoa saja, minta kepada Allah. Karena berdoa itu termasuk sebab. Sebagian kita mungkin menyangka bahwa sebab kaya harus bekerja saja. Bukan. Sebab kaya juga berdoa. Ya kan? Sebab sembuh, mungkin sebagian kita menyangka harus pergi ke dokter. Enggak. Doa itu juga sebab. Doa itu adalah juga apa? Sebab kita sembuh. Paham kan? Sebab kita sembuh. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Qala Allah Ta'ala wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fadzakara halahu yuridu an yakshifa Allahu anhu durrah. Qala Allah Ta'ala fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Masya Allah. Ini contoh ya. Ini contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau adalah yang paling merahmati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaannya. Allah ingin untuk menghilangkan penyakit yang ada padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hapuskan apa yang ada padanya berupa penyakit. Baik, Masya Allah. Ini contoh. Lihat Ayub, belum punya penyakit, ditinggalkan semua oleh keluarganya karena penyakitnya yang berkepanjangan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia tidak putus asa.
dia berdoa supaya penyakitnya itu diangkat, Allah kabulkan doanya dan diangkat penyakitnya. Dan diangkat penyakitnya, Masya Allah. Al-martabatu tsalitsah al-masyiah. Tingkatan yang ketiga itu al-masyiah. Wa ma'naha an tu'mina bi anna kulla kainin wujudan aw 'adaman fa huwa bi masyiatillahi kal matari wal jafafi wa nabatil ardi wal ihya'i wal imatati wa hadha la iskala fihi wa huwa masyiatullahi 'azza wa jalla li fi'lihi wa kadzalika ma kana min fi'lil makhluqi فهو أيضا بمشيئة الله ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وأجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Masya Allah. Dan makna al-masyiah yaitu engkau beriman bahwasanya segala perkara yang ada maupun yang tidak ada itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin kan? Ini salah satu rukun keimanan terhadap takdir yang ketiga. Ketika kita percaya takdir, sekali lagi kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kehendak Allah. Artinya ada orang bilang misalnya, ini luar daripada kehendak Allah. Ini murni kehendaknya makhluk. Ini bahaya ini. Ini pendapatnya orang sesat dalam takdir. Tidak ada sama sekali. Bahkan ada sesuatu kita tidak berkehendak, tapi Allah kehendaki terjadi. Anda paham ini? Iya, misalnya ketika orang sholat malam, dia tidak mau bergerak badannya, tapi tiba-tiba kayak tergoncang sendiri badannya. Iya, kayak seperti tak kinta. Begitu Ustaz Mansur. Iya, seperti tak kinta badannya. Dia tidak mau itu bergerak, tapi Allah kehendaki. Itu menunjukkan bahwa kita harus yakin ini, bahwa segala sesuatu itu dalam kehidupan kita, kalau itu terjadi, itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Terus Kalmatari seperti hujan, wal jafafi kemarau, wa nabatil ardi tumbuhan-tumbuhan, wal ihya'i kehidupan, wal imatati dan kematian. Tahu kan? Ini beliau contohkan ya. Turunnya hujan. Itu kehendak Allah, bukan proses penguapan air laut yang naik ke langit, kemudian terkumpul awan hitam, turunlah hujan. Itu teori orang kafir. Memerangi keyakinan kita kepada Allah. Itu teorinya orang kafir. Bahwa air hujan itu adalah turun disebabkan air laut menguap ke langit. Itu teori kafir. Kalau kita meyakini itu, kita kafir terhadap takdir. Akhirnya kita kafir sama dengan orang kafir. Na'udzubillah. Bukan begitu. Hujan itu Allah kehendaki. Walaupun air laut menguap ke langit, kalau Allah tidak kehendaki turun, tidak mungkin turun. Iya kan? Kalau Allah tidak kehendaki. Terus walaupun air lautnya tidak menguap juga, tapi kalau Allah kehendaki hujan turun, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Nah, ini kan semua di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh? Wahada la iskala fihi, dan hal ini sama sekali tidak ada kesamaran atau kenyanggalan padanya. Tidak ada kesamaran sama sekali. Semua ini jelas bahwa semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa masyiatullah azza wa jalla li fi'lihi, yaitu masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya, untuk melakukannya. Paham kan? Allah ingin, memang berkehendak untuk melakukan itu. Allah berkehendak untuk mencipta. Allah berkehendak untuk menurunkan hujan. Allah berkehendak untuk menumbuhkan tumbuhan. Allah berkehendak untuk mematikan. Allah berkehendak untuk menghidupkan. Itu kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kadzalika ma kana min fi'lil makhluqi fa huwa aidha bi masyiatillah. Ini dia.
Demikian pula bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk itu juga dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dilakukan oleh makhluk itu dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Nah, ini penegasan terus. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil untuk hal itu firman Allah Ta'ala, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian dapat menghendaki kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Paham ini kan? Kalian punya keinginan, tapi keinginan kalian itu tidak bisa terwujud kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan. Paham maksudnya? Ini keinginan kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita ingin makan. Kita ingin makan sesuatu yang kita mau dalam pikiran kita. Mungkin nggak kita makan itu? Mungkin bisa kalau Allah kehendaki. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin kita bisa makan itu. Walaupun kita ingin. Walaupun kita ingin. Nah, ini namanya keimanan terhadap takdir. Makanya beliau tegaskan sebentar ucapan yang berjalan di kalangan kaum muslimin, Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Ketika kita mendapatkan sesuatu, tidak boleh kita bilang, lau, seandainya jika saja. Tidak boleh begitu. Iya, kalau sudah terjadi, Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi walaupun kita mau. Walaupun kita mau. Terus coba lanjut. Dan firman Allah Azza wa Jalla, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim, dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang sesudah mereka itu tidak saling membunuh, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka bukti-bukti, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafara, maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka pula ada yang kufur. Walau syaa Allahu maqtatalu, dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidaklah mereka saling membunuh. Wa ajma'al muslimuna ala hadhil kalimati, dan kaum muslimin telah bersepakat di atas kalimat ini, yaitu masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan segala yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Sepakat, ini kalimat bagus. Ya, sepakat ini kalimat adalah kalimat yang diterima. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini sepakat. Karena ini menggantungkan segala sesuatu kepada siapa? Kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus Fafi'lul abdi bi masyiatillah wa yaruddu huna ishkalun wa yaridu huna ishkalun wa huwa idza kana fi'lul abdi bi masyiatillah sara al-insanu mujbaran 'ala al-'amali li'anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun fayu'addi hadha al-i'tiqadu ila madhhabil jabriyyati wa huwa madhhabul jahmiyyati. Nah, ini hati-hati ini. Masalahnya kita nanti bisa katakan seperti ini kalau salah paham. Lihat apa kata Syekh. Maka perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muncul kejanggalan, yaitu idza kana fi'lul 'abdi bi masyiatillah shara al-insanu mujbaran 'ala al-'amal. Yaitu jika perbuatan hamba di bawah kehendak Allah, maka berarti seseorang itu dipaksa atas beramal, untuk beramal. Paham kan? Berarti seorang itu dipaksa untuk beriman, dipaksa untuk kafir. Selanjutnya mereka akan muncul ucapannya, kalau Allah siksa saya karena kekafiran saya dan itu dikehendaki oleh Allah, Allah itu zalim. Begitu nanti jadinya. Ini pernyataan filsafat. Masa Allah siksa saya kafir, nah Allah kehendaki itu saya kafir? Itu pernyataan filsafat namanya. Iya, pernyataan filsafat. Gimana ini? Apa harus antum katakan terhadap yang seperti itu? Kalau semuanya di atas kehendak Allah, berarti kita ini seperti daun
saja. Jatuh di pohon, di mana dia akan jatuh? Ya kan? Tergantung Allah mau tetapkan di mana. Berarti tidak punya kehendak sama sekali kita. Ini hati-hati ini. Apa beliau bilang? Karena masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wa yu'addi hadzal i'tiqadu ila madhhab al-jabriyah. Maka keyakinan ini mengarah kepada madhab al-jabriyah, yaitu madhab al-jahmiyah. Wal jahmiyatu lahum thalathu jimatin kulluha fasadun. Sebelum beliau jawab ini masalah, beliau jelaskan dulu Jahmiyah ini yang punya pendapat Jabriyah. Al-jahmu wa hadha yata'allaqu bis sifati wal jabru yata'allaqu bil qadari wal irja'u yata'allaqu bil imani thalathu jimatin kulluha la khaira fiha. Paham kan? Antum perhatikan ini semua Jahmiyah. Jahmiyah itu ada yang terkait dengan sifat Allah mereka nanti. Ada Jahmiyah terkait dengan takdir, ada Jahmiyah terkait dengan iman. Iya. Ini jadi Jahmiyah itu poros dari beberapa manhaj sesat. Ada dalam sifat, ada dalam takdir, ada dalam iman. Terus lihat apa kata beliau? Jahmiyah dia memiliki 3 jim, seluruhnya menyimpang. Nah, yaitu 3 ciri Jahmiyah semuanya sesat. Yaitu al-jahmu, dan ini terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat Allah, Jahmiyah menolak semua sifat Allah. Maksudnya Allah sami bila sama'. Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah basir bila basar. Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Itu orang Jahmiyah ini. Jahmiyah dalam bab sifat, dia menafikan seluruh sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Ya, tapi anehnya dia tetapkan zat Allah. Allah punya zat, tapi dia tidak tetapkan sifatnya. Dia tidak tetapkan sifatnya. Dengan subhat konyol mereka, mereka mau mensucikan Allah. Kalau kita tetapkan Allah punya mata, punya pendengaran, punya penglihatan, berarti akan sama dengan makhluk. Kan gampang sekali. Enggak usah kamu tetapkan dan kamu katakan sama. Bilang saja Allah punya penglihatan tidak sama dengan makhluk. Allah punya pendengaran tidak sama dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kaki tidak sama dengan makhluk. Gampang sekali sebenarnya. Tapi mereka mau mensucikan Allah sehingga jatuh dalam kesalahan itu. Menolak semua sifat. Akhirnya menentang Quran, menentang hadits Nabi, menentang kesepakatan salaf. Jahmiyah dalam bab sifat, dia menentang Quran, menentang hadits, menentang kesepakatan para sahabat. Oleh karena itu kekafiran mereka, pendapat mereka di sini kekafiran. Karena menentang Quran. Allah tetapkan Allah punya sifat, dia pergi bilang tidak. Padahal yang lebih tahu tentang Allah siapa? Kan Allah sendiri, bukan orang Jahmiyah. Bukan Jaham bin Safwan, pengikutnya Ja'ad bin Dirham, bukan. Allah yang tahu. Demikian pula Rasulnya yang tahu. Tapi mereka tolak itu. Ini keyakinan bahaya dalam bab sifat. Terus wal jabru yata'allaqu bil qadar. Dan al Jabar Jahmiyah juga, tapi Jahmiyah Jabriyah terkait dengan takdir. Apa kata beliau? Dia terkait dengan takdir. Jadi Jahmiyah dalam bab takdir dia Jabriyah. Jadi ini sebenarnya keyakinan lama. Tapi dalam bab takdir dia Jabriyah. Dia jadi Jabriyah itu Jahmiyah. Jabriyah itu adalah apa? Jahmiyah. Cuma dalam masalah takdir dia Jabriyah. Dia Jabriyah. Wal irja'u yata'allaqu bil iman. Dan irja' dia terkait dengan keimanan. Baik, paham ini? Murji'ah. Orang Murji'ah itu Jahmiyah. Tapi kesalahannya bukan dalam bab sifat, bukan dalam bab takdir, tapi dalam bab apa? Bab ta'rif al-iman. Menurut Jahmiyah, Murji'ah, iman pengertiannya sudah pernah juga mungkin lewat bersama kita di bab akidah. Iman menurut mereka adalah at-tasdiq. Ya, adalah pembenaran dalam hati. Tidak berbahaya kalau amalannya kurang. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Amalan tidak masuk dalam keimanan. Seorang mau beramal dengan amalan baik atau beramal dengan amalan buruk,
Yang penting dia benarkan dalam hati, berarti keimanannya satu tingkat. Artinya keimanannya Abu Bakar sama keimanannya penjahat, menurut orang Jahmiyah Murji'ah sama. Sama. Keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Menurut ahli sunnah tidak seperti itu. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Ya, i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah kita yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Amalan termasuk dari keimanan. Bisa berkurang dengan ketaatan, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya, orang Jahmiyah tidak. Makanya menurut mereka Fir'aun beriman. Na'udzubillah. Keharusan dari pendapatnya ini Jahmiyah Murji'ah, Fir'aun beriman. Karena dia yakin Allah di atas. Cuman dia tentang. Dia yakin dalam hatinya. Tapi dia tidak mau akui dengan ucapannya. Menurut mereka. Berarti menurut mereka Abu Thalib beriman. Paham ini Abu Thalib? Yang jelas-jelas Abu Thalib ini meninggal di atas kekafiran. Tapi menurut mereka Abu Thalib beriman. Kenapa? Karena dia yakin bahwa agama yang terbaik adalah agamanya Muhammad. Tapi dia tidak ngomong karena takut celaan kaumnya. Dia tidak ngomong, tidak bicarakan itu. Kenapa? Takut kaumnya mencelahnya. Ini Murji'ah ini dari kalangan Jahmiyah di bab iman. Apa kata beliau? Salasu jimatin kulluha la khaira fiha. 3 jim ini yaitu al-jahmu, al-jabru dan irja, seluruhnya tidak ada sama sekali kebaikan padanya. Masya Allah. 3 jim. Tahu 3 jim? Semuanya kan ada huruf jimnya. Jahmiyah, terus Jabariyah, terus irja. 3 jim untuk Jahmiyah tidak ada kebaikan. Iya, semuanya kesesatan. Terus walihada qaulul qail idza kana kullu syai'in bi masyiatillah wa bi kitabatillah fa nahnu mujbaruna ala a'malina qaulun la yukhfa ma fihi min al-fasadi li'annahu idza kana al-insanu mujbaran wa fa'ala al-fi'la thumma 'udiba 'alayhi fa huwa madhlumun walihada law hadatha min basharin an ujbira ahadan ala an ajbara ahadan ala fi'lin thumma 'udhibahu 'alayhi thumma 'adzabahu 'alayhi la sahan nasu bihi fa kaifa bil khaliqi 'azza wa jalla. Ini masalah. Sekarang datanglah. Tadi itu uraiannya tadi pendapat. Itu Syekh Utsaimin memang beliau kalau berbicara terhadap sesuatu kadang tidak tahan. Iya, dia singgung semuanya. Tidak ada hubungannya kita dengan Jahmiyah ini secara irja, secara yang Jahmiyah terkait dengan sifat. Kita sekarang lagi membicarakan takdir. Tapi begitu Syekh Ibnu Utsaimin, kan ilmunya banyak sehingga kadang berbicara di satu tepi laut tembusnya ke laut yang lain. Karena banyak ilmunya, karena banyak ilmu yang ada di dalam hatinya. Nah, sekarang datanglah masalah di kita tadi. Apa itu? Oleh karena itu ucapan seseorang, jika segala sesuatu itu dibawa kehendak Allah dan ketetapan dan penulisan Allah, maka kita semua dipaksa atas amalan-amalan kita. Berarti kita tidak ada kehendak sama sekali. Kita dipaksa ini untuk beramal. Terus? Ini adalah ucapan yang tidak tersembunyi padanya berupa penyimpangan. Li'annahu idza kana al-insanu mujbaran wa fa'ala al-fi'la thumma 'udhibahu 'alayhi fa huwa madhlum. Karena jika seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, kemudian dia disiksa, diazab atasnya, maka dia dizalimi. Paham kan? Kalau kita mengatakan seperti itu, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu pelanggaran, kemudian disiksa karena pelanggaran itu, berarti dia dizalimi. Yang menyiksanya adalah zalim. Karena kok dia sendiri yang paksa, tapi malah dia disiksa. Lihat contohnya di manusia. Walihada law hadatha min basharin an ajbaru ahadan ala fi'lin thumma 'adzabahu 'alaihi la sahan nasu bihi fa kaifa bil khaliqi 'azza wa jalla. Dan oleh karena itu, kalau seandainya terjadi pada salah seorang dia memaksa orang yang lain untuk melakukan sesuatu, kemudian dia menyiksanya atas hal tersebut,
pasti manusia meneriakinya. Nah, orang kan meneriakinya. Maksudnya dia paksa misalnya orang untuk mencuri, orang untuk merampok, orang untuk membunuh, terus dia siksa atas perbuatan itu, dia sendiri yang memaksanya, tapi dia sendiri yang menyiksa orang itu. Orang-orang akan meneriakinya. Woi, kenapa kamu begitu? Kamu sendiri yang menyuruhnya, kok kamu salahkan orang? Paham kan? Orang-orang akan berteriak, menyalahkan yang tadi. Makanya kata beliau, maka bagaimana Al-Khaliq? Allah kan tidak akan pernah berbuat zalim. Kalau begitu pendapatnya berarti Allah zalim. Sementara Allah tidak pernah zalim. Gimana ini? Walidzalika yu'tabaru hadzal qawlu min abtalil aqwali wa nahnu nush'iru bi annana la nujbaru ala al-fi'li wala ala at-tarki wa annana naf'alu dzalika bi ikhtiyarina at-tammi. Oleh karena itu, ucapan ini dianggap dari ucapan yang paling batil, dan kita memberitahukan bahwasanya kita merasa bahwasanya kita tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Antum paham gak ini? Kita sendiri kan merasa bahwa kita melakukan sesuatu tidak dipaksa. Paham gak? Paham maksudnya? Kan Allah sudah bilang, maksudnya Allah sudah katakan, kalau kamu lakukan ini ketaatan. Kalau kamu ke sini, ini maksiat. Kan kita ketika mau melakukan sesuatu, antum merasakan antum dipaksa enggak? Kan antum sudah dikasih tahu. Kalau kamu maju ke sini, maksiat ini, kamu pilihan untuk mundur. Kalau kamu lakukan ini, ketaatan ini, kamu pilihan untuk maju melakukannya. Kan begitu kan? Tidak ada seorang pun di antara kita merasa apa? Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Karena Allah sudah ingatkan semuanya. Sudah ingatkan semuanya. Tidak ada kita melakukan, tidak ada yang dipaksa. Karena Allah sudah ingatkan. Terus? Wa annana naf'alu dzalika bi ikhtiyarina tammi. Dan kita melakukan hal tersebut murni berdasarkan kehendak kita yang sempurna. Anda paham ini? Murni kehendak kita. Kita mau makan, akhirnya kita makan. Cuman maunya kita ini makan di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebenarnya saya pernah dapat takbir yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah baca buku. Kita ini musayyar wa mukhayyar. Dua. Kita ini bukan hanya sekedar musayyar saja. Bukan hanya dijalankan seperti kapal, hanya dijalankan saja. Tapi kita juga mukhayyar, kita punya pilihan. Ya, kita berjalan di atas takdir Allah. Cuman kita diberikan apa? Pilihan oleh Allah. Dipahamkan? Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pilihan kita ini tinggal dilanjut di bawah pilihan Allah. Kalau Allah kehendaki akan jadi, kalau tidak maka tidak akan jadi. Kita mukhayyar wa musayyar, punya pilihan dan kita dijalankan di atas takdir kita. Makanya Nabi bilang, i'malu, beramal saja. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Karena kalau kita berpendapat dengan mujbar, enggak usah berbuat. Kalau antum mau menikah, kalau Jabriyah ini, kalau antum mau menikah, jangan pergi melamar. Diam saja, datang jitu nanti perempuan akad sendiri kah sama kamu. Kalau kamu mau punya anak, enggak usah datangi istrinya, enggak usah berhubungan badan. Tunggu saja itu air maninya mengalir keluar. Paham maksudnya ini Jabriyah? Nah, kita punya kehendak. Harus ada usaha, harus ada tugas kita ditakdirkan. Ya, harus kita nikah, kita datangi istrinya, baru nanti masalah jadi atau tidaknya itu dibawa kehendak Allah. Karena kita sudah menikah, mendatangi istri setiap hari, bahkan 5 kali seperti waktu sholat kita datangi istri. Apakah pasti punya anak? Belum tentu. Kan tergantung Allah kehendaki atau tidak. Tapi kita diberikan apa? Pilihan. Dipahami ini? Diberikan pilihan. Kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak kita. Itu contoh mudah. Itu contoh mudah. Ya kan? Alhamdulillah. Terus? Wa bihadza taqriri yubtilu hadzal istifham al-hadithu al-muhdatsu wa huwa halil insanu musayyarun aw mukhayyarun. Dan berdasarkan keterangan ini, pertanyaan yang diadakan ini telah diruntuhkan.
Yaitu apakah seseorang itu tidak diberikan pilihan atau diberikan pilihan? Nah, pertanyaan ini tidak akan pernah muncul sebenarnya kalau kita yakini bahwa semuanya dikehendaki oleh Allah. Cuman kita punya kehendak. Kehendaknya kita itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Siapa besok? Fajar. Fajar Ramadan Al-Hadid. Siapa namanya antum Fajar? Fajar Ramadan. Fajar Ramadan. Ramadhani. Jadi lahir di waktu subuh di bulan Ramadan. Tahu? Terus Al-Hadid. Kenapa itu ada Al-Hadidnya? Abinya antum kenal dakwah. Kenapa bisa itu ada Al-Hadid? Masya Allah tahu. Seperti nama Arab. Iya. Al-Hadid. Masya Allah. Bisanya itu bapaknya antum itu namanya takdir. Allah kehendaki sebelum antum lahir bahwa nanti bapaknya Fajar akan kasih nama anaknya Fajar Ramadhani Al-Hadid. Padahal dia tahu hadis itu bapak. Jangan-jangan bapaknya antum ahli hadis. Cuma tidak ditahu. Tidak jadi? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, besok Fajar. Dengan lanjutannya itu. Insya Allah. Kita cukupkan subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka